Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul ahad as-sabi' wa isrun min syahr Mars 2022 muqabil al-khamis wa isrun fi syahri Sya'ban 1443. Famazilna fi daurah Makassar wal an nahnu nadkhulu ila darsi tsali, kepada sesi yang ke-tsalits, sesi yang ketiga. Setelah selesai dari fadlus siyam fi dunya wal akhirah, kebiasaan wal akhirah pakai wars, fadlu asyam fi dunya wal akhirah, maka di sini kita pun akan masuk di sesi yang ketiga ini, masih pelajaran fikih, namun soal jawab tentang pembahasan ta'addud zaujah, tentang permasalahan berpoligami. Maka bagi ikhwah yang belum mendapatkan satu istri, maka belum melaksanakan sunnah poligami, semoga Allah mudahkan. Dan yang bisa melaksanakan sunnah poligami yang sudah punya satu, maka Allah mudahkan menjadi dua, yang dua menjadi tiga, yang tiga menjadi empat. Alhamdulillah. Kita minum secangkir kopi pahit. Pahit apa enggak? Sebelum kita masuk, Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Maka dari hadis ini atau ayat ini dan hadis dari Irbad ibni Sariyah yang hasan li ghairi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menghidupkan sunnah-sunnah semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Maka dari sunnah-sunnah yang bisa termatikan karena kurangnya ilmu dan kebiasaan yang ada mungkin di ma'had, seperti yang kita lihat sekarang misalnya, adalah setelah melaksanakan salam maka semuanya dalam keadaan diam, berzikir hening tanpa suara. Maka jika antum berpendapat itu adalah sunnah dengan dalih kita menyelisihi orang-orang awam, yang mana orang awam dipimpin kur oleh imam, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua kur satu masjid. Jika memang itu dikatakan bukan sunnah, okelah. Tapi kemudian apakah menyelisihi sunnah atau menyelisihi bid'ah dengan bukan dari sunnah? Maka perlu diketahui bahwa dari sunnah mengangkat suara-suara dalam keadaan berzikir. Telah datang di Sahih Al-Bukhari an Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas fi Sahih Al-Bukhari. Sahih jelas. Berkata Ibnu Abbas, raf'us saut fil adhkar ba'da salawati maujudun indana fi ayami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas mempersaksikan bahwa
mengangkat suara dalam permasalahan dzikir-dzikir setelah salawat berjamaah, maka itu ada pada zaman kami, kata Ibnu Abbas. Dan begitu pun di riwayat yang lain masih di Sahih Al-Bukhari, kunna la na'rifu inqidha as-shalah illa bitakbirat rafa'na saut bitakbir. Bahwa tidaklah, kata Ibnu Abbas, kami mengetahui Nabi selesai dari salamnya, dari salatnya, kecuali dengan mengangkat suara dengan takbir. Maka dari dua riwayat ini, barakallahu fikum, bukanlah masjid-masjid ahli sunnah itu jika selesai dari salam imamnya silent, dan para santri ataupun para makmumin menyalakan juga silent, hanya hening. Masjid ahli sunnah hening, dipikirnya melawan sunnah di sana orang-orang awam dengan melaksanakan tahlil, takbir, suara yang keras, bikin busing dan kur. Maka kita sebagai ahli sunnah menyetel silent di mulut-mulut kita setelah at-taslim. Maka ini bukan dari sunnah. Seperti kami sebutkan tadi di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia mempersaksikan bagaimana para sahabat beserta Nabi mengangkat adhkar. Dan dari adhkar yang ma'ruf seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban dan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salam beristighfar thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka mengangkat suara, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan disebutkan wal adhkar ba'da salawat, semua adhkar diusahakan dengan suara yang tinggi. Maka itu dari sunnah sesuai ucapan Ibnu Abbas, meskipun tidak setiap waktu, karena itu dari sunnah, bukan wajib. Dan juga tentang takbirat yang kita laksanakan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah dari salam, itu pun sunnah. Seperti ucapan Ibnu Abbas, kunna la na'rifu inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbirat. Kami tidak mengetahui selesainya salam Nabi. Dan dulu di masjid Nabi tentunya tidak ada mikrofon, tidak ada pembesar suara. Maka Nabi yang sudah mulai di Madinah yang luas masjidnya dan mulai datang dari berbagai anha'il alam masuk kepada Islam, maka tidak didengar oleh Ibnu Abbas dari salamnya Nabi karena jauh mungkin. Maka tidak diketahui kecuali bitakbirat, dengan takbir-takbir para sahabat dan zahirnya beserta Nabi. Maka setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun jumlahnya 3 kali telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di kitabnya Fathul Bari. Disebutkan sanad dari Imam Ahmad kepada anaknya Ibnu Mas'ud, ditanyakan tentang bagaimana takbirat, disebutkan 3 kali. Itu yang dulu dilakukan oleh Ibnu Abbas, dan itu ucapan Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui setelah dari salam Nabi itu kecuali raf'us saut bitakbir, dengan takbirat. Kesimpulannya, barakallahu fikum, Masjid Ahli Sunnah setelah salam tidak hening, tidak, tapi disuarakan, dan itu syiar. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub. Maka ini syiar, angkat suaranya. Namun tidak seperti masjid-masjid awam dengan kur. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan doa amin, amin, Allahumma sholli, enggak tahu ngomong apa, imamnya amin, amin. Itu kita tidak melaksanakannya, tidak kur. Setiap orang bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan membaca adhkar, semuanya membaca. Maka ini dari sunnah. Dan dari sunnah bukan dalam salam itu hanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak.
Di sana ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dari sunnah juga. Dan ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum saja. Dan yang tadi biasa dilakukan di sini Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 3 sighah. Dan yang keempat, ikhtilaf al ulama antara sahih dan dhaif. Dan sebagian ulama mensahihkannya bersalam 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Maka itu pun dari sunnah, hidupkan juga. Tidak dalam setahun itu salam hanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu saja. Tidak. Maka ini dari sunnah-sunnah yang kita hidupkan agar tidak mati. Dan begitupun tentang permasalahan pembacaan Al-Qiraah selain Hafiz an Asim, maka jika ada di antara kalian imam yang mempunyai qiraah, silahkan dibaca. Kenapa kita katakan silahkan? Agar mengetahui bahwa di sana ada sunnah qiraah yang lain. Dan ini semuanya warid kepada Nabi. Sehingga tidak disangka bahwa qiraah itu hanya Hafiz an Asim. Dan bahkan orang yang membaca qiraah lain disalahkan. Wadduhi, wadduha, wadduhi, wadduha, walaili idza saja. Tidak disalahkan karena memang benar. Alhasil dalam suatu masjid tidak apa-apa dijelaskan bahwa ini ada qiraah yang lain, bukan hanya sekadar Hafiz an Asim, maka itu pula dari sunnah. Maka sekarang kita masuk kepada permasalahan kita, ta'addud az-zaujat. Back to the lesson. Kita kembali kepada tema yang ada. Setelah tadi menjelaskan tema dari sunnah, maka mulai dari hari ini please tidak silent lagi, tapi bertakbir, bertahmid dengan suara. Dan kami dulu di saat datang kepada tempat Syekh Mukbil kaget. Setelah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ini? Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya memang seperti itu sunnah. Ternyata kita memang yang alfa dan tidak mengetahui sunnah, sehingga kita kaget. Back to the lesson. Sistem dari permasalahan dars dalam tema ta'addud zaujat lebih baik kita berikan dengan sistem soal wa jawab. Pertama, karena sistem seperti ini mengikuti sunnah. Mana dalil sunnah? Dikit-dikit sunnah. Naam, sunnah. Seperti paling sedikit hadis Jibril yang masyhur. Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Dijawab. "Fa akhbirni anil iman." Dijawab, rukun iman ada 6. "Fa akhbirni anil ihsan." Dijawab. Maka berkata Umar di riwayat, "Yujibuni yas'aluhu wa yusaddiqu." Maka aneh orang ini. Bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, dikata sadaqta. Menandakan bahwa setelah berangkat Jibril bertanya Nabi kepada Umar, "Atadri man hada?" Qala la. Qala hada Jibril yu'allimukum amradinikum. Dia mengajari kamu dan kalian tentang agama ini. Maknanya bagaimana Jibril mengajari dan dia bertanya? Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Maka di riwayat disebutkan yujibuni yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami sangat heran. Dia bertanya dan sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Menandakan seakan-akan pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban, ataupun pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Maka dari sini, dari faedah hadis Jibril tentang soal jawab, bahwa dari uslub pengajaran yang baik diantaranya sistem soal jawab. Meskipun sudah diketahui jawabannya, tidak apa-apa. Seperti Jibril mengetahui jawabannya, namun betapa banyak para sahabat yang mengambil faedah dari ilmu tersebut. Maka tidak apa-apa dengan sistem soal jawab agar lebih membekas. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kalau tadi dengan Jibril, dengan para sahabatnya pun banyak. Siapa yang bisa memberikan contoh? Di antaranya hadis hakullah alal ibad.
Hadis muttafaqun alaih, yang mana Abdullah bin Mas'ud ditanya dan dia dibonceng oleh Nabi. Ya gulam, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Tentunya Ibnu Mas'ud tidak mengetahui perkara ini. Maka mudah, tidak takalluf. Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka di sini dari sunnah memberikan ilmu dalam bentuk soal jawab. Kenapa? Lebih membekas di dalam hati. Maka di sini insya Allah